Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam ibadah kita, walaupun masih dalam online, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu hadir dimanapun kita berada. Dan saat ini ketika kita bersama-sama beribadah melalui ibadah online dari tempat kita masing-masing, kita percaya Tuhan berkuasa. Tuhan akan nyatakan kehadirannya, jamahannya, lawatannya bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita berdoa terlebih dahulu untuk ibadah kita. Kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan, kami mau bersuka cita, bersorak-sorai karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang hebat bagi kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang memberikan pengharapan dan kehidupan kekal bagi setiap yang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan kepada kebangkitannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami, hadirat-Mu melingkupi kami, dan Engkau akan menjamah melaut setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dalam beberapa waktu ke depan ini di dalam tangan kuasa pimpinan Roh Kudus. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Kami siap beribadah kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Ketika kita menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan, Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Dia akan berperang mengalahkan seluruh musuh-musuh kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan keselamatan kita. Bertepuk
perlindungan dan pengharapan kita, Dia yang memberi kemenangan bagi kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sudah kalahkan maut, bangkit dan hidup, menyatakan kemenangan bagi kita oleh karena kasih-Nya yang luar biasa. Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudara bisa berdiri bersama-sama dengan saya di tempat ini, kita berdiri, kita mau menyembah Tuhan kita lebih sungguh lagi. Kita rasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Kita rasakan hubungan yang baik dan indah dan manis dengan Tuhan kita, yang kita panggil Bapa kita, yang sangat peduli kepada kita semuanya. Dialah segalanya bagi kita. Dialah jaminan masa depan kita. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, amin amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat
Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami, yang memulihkan kami jadi anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Kau mengasihi kami, Kau peduli pada kami, Kau selalu beserta kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, akan digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, amin amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya dengan iman nyatakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya sekali lagi nyatakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu yang
yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Saya berharap kita semuanya sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita mengerti kehendak Tuhan, akan menolong kita bertumbuh, dan akan membawa kita kepada kebenaran hidup. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Yesus ketika bersama dengan Petrus ada di Kapernaum, Petrus berjumpa dengan pemungut bea bait Allah. Dan pemungut bea bait Allah bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Dan Petrus katakan, "Memang membayar." Ada beberapa pelajaran penting dari kisah ini yang menginspirasi kehidupan kekristenan kita masa kini, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah bahwa Yesus mengetahui persoalan. Yesus mengerti masalah yang sedang terjadi. Apa buktinya? Buktinya ketika Petrus mau membawa persoalannya, mau membawa apa yang didengarnya dari pemungut bea itu dan melaporkan kepada Yesus, Yesus justru sudah mengerti apa yang sedang terjadi, bahwa Yesus dan Petrus mesti menyelesaikan tanggung jawab membayar bea untuk bait Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti atas persoalan, Allah yang peduli atas apa yang terjadi. Sehingga ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Yesus menyikapi demikian rupa, sehingga Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk melakukan sesuatu. Jadi, Yesus itu mengerti apa yang sedang terjadi. Yesus tahu apa yang sedang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yesus mengetahuinya. Dibuktikan dari mana? Dalam kisah ini, ketika Petrus datang, Yesus sudah tahu apa yang mau dikatakannya. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Petrus diminta untuk Yesus memancing. Yesus sudah tahu bahwa nanti akan bertemu dengan seekor ikan, dan ikan yang pertama di dalam mulutnya ada uang 4 dirham. Jadi bersyukurlah kita bahwa kita memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang memperdulikan kita, Allah yang mengerti pergumulan kita, Allah yang mengerti persoalan kita. Pelajaran kedua
dari kisah ini adalah bahwa Yesus tunduk, Yesus taat kepada aturan yang ada. Sebagai manusia, saat itu Yesus tunduk. Kalaupun dia adalah Allah yang telah menjelma sebagai manusia, tetapi dari sisi kemanusiaan Yesus, dia taat. Ketika dia harus membayar uang 2 dirham itu untuk biaya bait Allah, Yesus katakan kepada Petrus di dalam ayat 27 terakhir itu bahwa ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Yesus tidak minta pengecualian. Yesus tidak minta dispensasi. Yesus tidak minta diistimewakan pada waktu itu. Kalau memang harus membayar, dibayar. Kalau memang itu menjadi tanggung jawab, dikerjakan. Dan Yesus memberikan teladan yang luar biasa tentang ketundukan, tentang ketaatan kepada aturan-aturan yang berlaku ada di tempat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengajak kepada kita untuk belajar dari Yesus, bersikap seperti Yesus juga bersikap kepada aturan yang ada, kepada otoritas yang ada di atas kita, aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Mari kita bersama-sama dengan rela hati kita mengerjakannya tanpa merasa terbebani. Kalaupun saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak fenomena orang-orang jikalau sudah memiliki popularitas, memiliki jabatan tertentu, menginginkan dispensasi untuk bebas dari aturan-aturan yang ada. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa aturan yang ada dia taati. Dia mau menyelesaikan itu, membayar uang 2 dirham untuk bait Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang taat kepada aturan-aturan. Yesus memberikan keteladanan hidup yang nyata. Yesus tidak hanya menyampaikan teori-teori melalui pengajarannya, tetapi melalui peristiwa ini, dia sedang memberikan contoh yang hidup, contoh yang konkret, yang itu menginspirasi bagi kehidupan kita pada masa kini. Hal yang ketiga, pelajaran apa yang kita dapatkan dari peristiwa Yesus membayar bea ada untuk bait Allah? Yang ketiga adalah Yesus mengutamakan proses. Yesus mengajarkan supaya Petrus menjalani proses. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Mari kita perhatikan kata perintah, pergilah memancing ke danau. Yesus memerintahkan Petrus melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Begitu banyak orang berharap ketika mengalami masalah, mengalami persoalan, kita langsung kepingnya Tuhan langsung mengerjakan keajaiban spektakuler. Tetapi dalam peristiwa ini Yesus mengajarkan sebuah proses kepada Petrus. Apakah Yesus tidak mampu melakukan mukjizat ada di rumah itu, di mana mereka sedang berbicara? Apalagi hanya untuk menyiapkan atau mengadakan uang 4 dirham untuk mereka berdua. Yesus mampu, Yesus bisa, karena dia berkuasa. Dia ahlinya pembuat mukjizat. Dia dapat mengadakan apa yang tidak ada. Dia dapat menjadikan apa yang belum terjadi. Dan Yesus mampu melakukannya.
Tetapi mengapa Yesus tidak lakukan pada waktu itu? Mengapa justru Yesus perintahkan Petrus pergi memancing? Bisa saja Petrus katakan, Tuhan, ini kan pekerjaan yang mudah bagimu. Ini kan pekerjaan yang tidak rumit bagimu. Hanya untuk menyediakan uang 4 dirham. Tetapi Yesus berbeda. Yesus justru katakan kepada Petrus pergi. Artinya, Yesus juga menghargai proses. Yesus juga mengajarkan proses. Supaya kehidupan kita, supaya orang-orang percaya masa kini juga tidak hanya menunggu hal spektakuler terjadi. Sementara kita hanya duduk, kita hanya menunggu apa yang terjadi. Tapi Yesus mengajarkan bahwa lakukan sesuatu supaya sesuatu itu terjadi. Bukan hanya duduk, diam, menantikan apa yang akan terjadi. Dan berharap mukjizat terjadi, berharap keajaiban terjadi. Apakah itu salah? Tidak salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, itu ada proses. Ada perjalanan hidup, ada bagian yang harus kita kerjakan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan ingatlah bahwa Yesus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu kita orang-orang Kristen masa kini, orang-orang percaya masa kini, mari kita jangan alergi dengan proses. Kita jangan pernah berpikir, apa Allah tidak mampu melakukan keajaiban? Apakah Allah tidak mampu menyediakan hanya uang sejumlah itu? Allah kita mampu. Allah kita bukan Allah yang kecil. Dia Allah yang besar. Dia mampu menyediakan bahkan yang lebih besar dari apa yang kita minta. Bahkan Allah mampu menyediakan di luar apa yang kita pikirkan sekalipun. Tetapi lagi-lagi bahwa Yesus juga menghendaki Petrus melewati proses supaya menjadi pribadi yang tangguh, orang Kristen yang tangguh, sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan orang percaya harus ada keseimbangan berdoa dan bekerja. Berdoa tanpa bekerja, Bapak Ibu, tidak akan ada hasil apapun juga. Tetapi kita bekerja tanpa doa, kita juga hanya akan berlelah-lelah karena tidak ada berkat dari apa yang kita kerjakan. Hal yang keempat, apakah yang dapat kita petik pelajaran dari kisah tersebut? Yesus mengajarkan pendelegasian kepada orang yang tepat. Kalau kita perhatikan dalam ayat 27 bahwa tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing di danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham, di dalamnya ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Mengapa Yesus mengutus Petrus? Karena pada waktu itu Yesus sedang bersama dengan Petrus. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, mengapa pekerjaan yang Yesus tunjukkan adalah memancing? Mengapa tidak pekerjaan lain? Dan mengapa bukan murid lain? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tahu latar belakang Petrus adalah seorang nelayan. Pastilah tidak asing dia dengan urusan mencari ikan. Pastilah tidak asing dengan urusan ada di sekitar danau. Dia tahu persis bagaimana caranya memancing. Yesus tidak menyuruh murid-murid yang lain untuk pergi memancing, apalagi murid yang memang tidak punya latar belakang sebagai seorang nelayan yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya memancing, tidak tahu bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan yang didelegasikan kepada dia. Tetapi Yesus memerintahkan Petrus untuk memancing karena Yesus tahu persis bahwa Petrus bisa mengerjakan itu.
Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga harus mendelegasikan tugas, mendelegasikan tanggung jawab, mendelegasikan pekerjaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang diajarkan Yesus ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita ketika kita mendelegasikan tugas, ketika kita memberikan tanggung jawab kepada seseorang yang ada di sekitar kita, maka pastikan bahwa orang yang mengerjakan itu memang sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya, sehingga akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jikalau kita salah dalam mendelegasikan tugas kepada orang yang tidak tepat, kepada orang yang tidak sesuai dengan bidangnya, maka bisa saja tugas itu tidak terselesaikan ataupun mengalami kegagalan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada Petrus, jangan kita menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi berkat. Kita nggak boleh menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan hanya oleh karena gara-gara uang 2 dirham ini. Hanya oleh karena uang bea untuk bait Allah. Yesus katakan, jangan kita menjadi batu sandungan. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagi Anda, saya, kita semuanya, orang-orang Kristen, harusnya menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi, sehingga Anda dan saya tidak menjadi tidak menjadi penghalang orang mengenal Tuhan, hanya oleh karena orang melihat kehidupan kita yang tidak menjadi berkat. Yesus taat. Yesus mau menghargai proses. Dan Yesus mendelegasikan tugas kepada Petrus sesuai dengan bidangnya. Dan yang saya mau ingatkan kembali dan saya sampaikan hari ini adalah, mari kita sekaliannya menjadi pribadi-pribadi yang bersedia untuk menjadi berkat ada dimanapun kita berada. Ketika di tengah pandemi sekalipun, bukan alasan kita untuk tidak memancarkan cahaya kasih Kristus. Justru ini kesempatan Anda dan saya dapat berbagi berkat, dapat memberi support kepada satu dengan lain, dapat memancarkan kasih Kristus di dunia yang sedang mengalami pandemi tersebut. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah mengerjakan pekerjaan ajaib dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi atas sidang jemaat-Mu, atas kehidupan kami. Dan Engkau peduli, dan Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan jalan keluar, dan Engkau mengerjakan keajaiban dalam kehidupan kami sekaliannya. Kiranya setiap saudara-saudara seiman kami dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini dan mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, mereka diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Saat ini yang terbaik yang kita miliki. Sebelumnya mari kita berdoa, Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan dengan sukacita dan rela hati. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, balaskan berlipat kali ganda dalam hidup kami. Tuhan juga pakai persembahan ini guna menyebarluaskan Injil Kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita memuji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Begitu besar
Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat beribadah bersama-sama dan kami percaya bahwa saudara sedang ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Nova yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan akan menolong. Tuhan akan terus memakai dengan hal-hal yang luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian, biarlah berkat Tuhan tercurah atas saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami dapat bersama-sama berhimpun pada saat ini. Meskipun kami dari rumah kami masing-masing, tetapi kami sedang beribadah kepada Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa Engkau akan memberkati berlimpah-limpah hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan saat ini. Juga seluruh sidang jemaat Engkau berkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Engkau juga menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan atas kami sekalian. Engkau memberkati dan menuntun kami, membawa kami kepada keberhasilan dan keberuntungan. Engkau akan terus memberkati kehidupan sidang jemaat, mengembangkan seluruh potensi baik dalam kehidupan sidang jemaat. Engkau akan terus memberikan dampak yang besar dari kehidupan sidang jemaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, dengan kekuatan kuasa-Mu Engkau melindungi kami, dengan kuasa darah-Mu Engkau menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, malapetaka, penderitaan, dan biarlah kasih kemurahan Tuhan turun atas kami. Bapa yang baik, curahkanlah berkat-Mu bagi kami, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Sidang jemaat Allah yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.